Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang warisan akan selalu berkaitan dengan kehidupan manusia, yang mana seperti yang sudah kita ketahui bahwa manusia nantinya akan mengalami sebuah peristiwa, yaitu peristiwa kematian. Dan hal tersebut sudah menjadi hukum alam. Warisan sendiri ialah harta kekayaan atau hutang yang dimiliki dan ditinggalkan oleh pewaris ketika dia telah mengalami peristiwa kematian tersebut. Waris, dalam pengertian hukum waris Islam, merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur dalam hal pengalihan atau perpindahan harta seorang yang telah meninggal dunia kepada orang atau keluarga yang disebut juga sebagai ahli waris. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam terdapat pada pasal 171 yang menjelaskan tentang waris. Dengan pengertian hukum waris Islam sepenuhnya adalah hukum yang dibuat untuk mengatur terkait pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, serta menentukan siapa yang berhak menerima dan menjadi ahli warisnya dan juga jumlah bagian tiap ahli waris. Dalam hukum waris Islam juga telah menentukan atau mengatur siapa yang akan menjadi ahli waris, berapa jumlah bagian masing-masing para ahli, dan jenis harta peninggalan yang ditinggalkan. Salah satu dalil yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal wildani wal aqrabun walinnisa'i nasibun mimma tarakal wildani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Maksud dari ayat tersebut ialah bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan bagian dari harta peninggalan orang tuanya maupun kerabatnya. Selanjutnya terdapat dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka haqqan aw malan fahuwa liwarathatihi ba'da mautihi. Adapun maksud dari hadis ini ialah bahwa siapa yang meninggal dunia maka hak hartanya tersebut akan diwariskan kepada ahli warisnya yang masih hidup setelah kematiannya. Sekarang masuk ke dalam rukun warisan, yaitu waris ialah yang meninggalkan harta atau si mayit yang meninggal dunia. Waris yang mewarisi harta atau ahli waris, tirkah segala jenis harta yang ditinggalkan. Lalu kematian, ada kewajiban atas waris hidup melunasi hutang, melaksanakan wasiat, dan pengurusan jenazah. Ahli waris terbagi tiga. Yang pertama, ashabul furid, yaitu kelompok yang mendapatkan bagian tertentu. Yang kedua, asobah, yaitu kelompok yang mendapatkan sisa setelah dilakukan pembagian. Yang ketiga, zawi arham, yaitu kelompok yang tidak menerima bagian kecuali tidak ada al-asobah, al-furid, dan asobah. Selanjutnya memasuki skema waris atau golongan ahli waris, yang mana yang dalam kotak putih ialah ashabul furid dan asobah yang dalam kotak kuning, sedangkan asobah sabiyah adalah yang berkotak warna hijau.
terlihat di dalam kotak hitam adalah main. Maka ada ibu, ayah, suami atau istri, anak perempuan dan anak laki-laki. Dan 5 golongan ini tidak akan tertutupi haknya. Ada beberapa aplikasi yang memudahkan dalam permasalahan warisan yang membuat kita akan semakin mudah untuk menghitung atau mencari warisan dengan gampang, yaitu salah satunya hitung waris Islam atau faraid, kalkulator warisan. Selanjutnya, kalkulator waris atau faraidul mazhab Syafi'i. Aplikasi ini bisa kita dapatkan di Play Store di smartphone kita. Kita juga bisa searching kalkulator waris faraid di Play Store. Dan yang terakhir, kita bisa mencari e-waris dengan mudah dan gampang di smartphone kita. Selanjutnya, coba perhatikan contoh berikut. Seorang wanita memiliki harta sebesar 848 juta rupiah, lalu ia meninggal dunia dan meninggalkan seorang suami, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, 3 adik laki-laki dan 1 adik perempuan. Berapakah bagian masing-masing ahli waris dengan biaya pemakaman 1 juta rupiah dan memiliki hutang 5 juta rupiah? Baiklah, yang pertama kita pastikan bahwa kita sudah memiliki kuota internet. Selanjutnya, kita bisa mendownload di Play Store dengan mengetik perhitungan waris Islam. Di sana akan terdapat beberapa tentang perhitungan waris. Lalu jika berminat bisa di-download, tetapi bisa dengan cara pintas, yaitu mengetik langsung di Google dengan mengetik e-waris. E-waris juga aplikasi yang gampang digunakan. Tinggal kita klik saja e-warisnya, lalu akan muncul beberapa pilihan. Maka kita tinggal hitung karena kita ingin menghitung. Maka kita tinggal isi petunjuk-petunjuk seperti tirkah. Tirkah itu harta warisnya, dan tadi tersebut 848 juta rupiah. Dan yang meninggal itu seorang wanita ataupun perempuan. Adapun hutangnya sebesar 5 juta. Tetapi jika tidak ada hutang, bisa kita kosongkan seperti wasiat. Kan dia tidak memiliki wasiat, maka bisa dikosongkan. Dan di dalam tahjiz atau pengurusan jenazah itu sebesar 1 juta rupiah. Tapi jika tidak ada uang pengurusan jenazah, bisa dikosongkan juga. Maka kita bisa lanjut. Selanjutnya, kita isi data-data yang ada sesuai dengan contoh sebelumnya, yaitu suami, 1 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan. Lalu kita geser ayah, ibu. Karena tidak ada ayah dan ibu, maka kita bisa klik lanjut. Selanjutnya akan terlihat cucu laki-laki dan perempuan dilewatkan karena terhalang oleh anak laki-laki perempuan. Jadi sekarang tidak ada, makanya lewat. Dan di sini dipertanyakan kembali, ada dia enggak kakek dari ayah atau nenek? Karena tidak ada, maka kita bisa tinggal lanjut. Maka langsung terlihat hasilnya, dan hasilnya adalah dengan tirka 848 juta, hutang biaya makam dikurangi 6 juta rupiah, maka jumlahnya 842 juta rupiah. Maka akan langsung terlihat di mana suami mendapatkan bagian 1/4 dan dia mendapatkan bagiannya yaitu 210.500.000 rupiah. Sedangkan 2 anak perempuan 1:1 yaitu 3/8. Sedangkan anak laki-laki 2:1, yang dimana anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari bagian anak perempuan, sehingga setiap anak perempuan mendapatkan 157.875.000 rupiah dan anak laki-laki mendapatkan 300
Rp15.750.000. Mungkin hanya sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Maka ada jalan damai dan mudah dilakukan, mengapa harus bertengkar? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.